kemudian juga anggota KPU RI Idam Holik, dan yang ketiga adalah pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Idil Akbar. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini dialektika demokrasi bisa kita laksanakan di tengah-tengah sibuknya para anggota dewan, antara lain untuk menyiapkan tentunya Pilpres. Di samping para anggota dewan kita juga harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya masing-masing di daerah pemilihannya masing-masing. Di hari ini antara KWP dengan Biro Pemberitaan Parlemen menyepakati judul dialektika demokrasi kita, pemilu berlangsung damai akan melahirkan pemimpin penuh kedamaian. Cuman satu narasumber yang balang hadir, dikonfirmasi beliau mendadak harus ikut dalam rapat KPU membahas debat capres ya, begitu informasi yang diterima. Kemudian di hadapan kita sekarang sudah ada Pak Gus Pardigaus, anggota Komisi 2 DPR RI, Dapil Sumbar. Kemudian pengamat politik dari jauh-jauh nih, beliau dari Bandung, Mas Idil Akbar. Untuk pernyataan awal kita minta penjelasan Pak Gus Pardi tentunya soal tema yang diusung oleh KWP ini tentang pemilu berlangsung damai akan melahirkan pemimpin penuh kedamaian. Disilakan Pak Gus Pardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang jauh-jauh datang dari Bandung. Kemudian moderator yang luar biasa. Kawan-kawan. Enggak, dia DKI. KTP DKI. Serta kawan-kawan, teman-teman, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya sengaja datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan yang disampaikan dalam rangka urun rembuk berkaitan terhadap upaya-upaya kita melakukan bagaimana pemilu itu dilangsungkan dengan penuh kedamaian. Tentu kita ya. Dan ini menjadi topik kita pada siang menjelang sore. Sebagai anggota Komisi 2 yang membidangi tentang kepemiluan, tentu ini menjadi sesuatu harapan dan keinginan kami Komisi 2 karena orang yang paling bertanggung jawab bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, pemilu itu dilakukan dengan jujur dan adil, pemilu itu dilangsungkan dengan dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di sisi lain adalah penyelenggara pemilu harus taat azas, taat hukum. Jadi dia harus tegak lurus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dia tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Ini tegas saya katakan. Apakah dari pemerintah, begitu juga dari DPR, begitu juga dari peserta pemilu. Gunanya apa? Gunanya adalah dalam rangka bagaimana pemilu itu, penyelenggaranya itu memang betul-betul orang yang kita harapkan,
orang yang punya integritas, orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kapasitas. Sehingga dibuatlah aturan-aturan main dalam rangka merekrut orang-orang yang akan melaksanakan pemilu itu. Adanya tim sel, adanya fit and proper test. Namun itu belum jadi jaminan mereka itu berintegritas, punya kapasitas dan kapabilitas. Oleh karena itu, untuk menentukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, perlu kita uji di lapangan apakah benar mereka itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kalaulah seandainya apa yang saya sebutkan tadi dilakukan sesuai dengan apa yang saya ungkapkan, saya tidak perlu mengulang. Saya yakinkan pemilu itu pasti berjalan dengan penuh kedamaian. Kalau ada saja di antara pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan-tahapan yang kita lihat gonjang-ganjing, ini tentu ini adalah bagian yang perlu kita kritisi, terutama rekan-rekan para media. Kemarin ini, seminggu yang lewat, kami melakukan RDP. Yang saya tekankan kepada Bawaslu supaya pemilu itu damai, Bawaslu harus punya keberanian. Itu sesuatu yang sangat urgen. Bagaimana dia bisa menegakkan aturan-aturan dalam masa suasana kampanye yang dimulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari yang masanya itu adalah 75 hari. Ini sangat-sangat penuh dengan dinamika. Akan muncul potensi ketidakdamaian. Kalaulah seandainya Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu itu, mereka melakukan tebang pilih terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, para caleg termasuk saya adalah bagian dari itu. Ini bagian dari proses untuk mengarah kepada bagaimana goal daripada pelaksanaan pemilu itu damai dilakukan. Jadi kunci daripada semua persoalan itu adalah, saya harap tidak hanya kita tumpangkan kepada Bawaslu, tetapi yang lebih punya peran penting adalah para teman-teman media yang punya sesuatu yang sangat luar biasa, di mana mata penanya itu sampai ke lurung-lurung, jorong-jorong, korong-korong, ataupun dusun-dusun, dan dibaca oleh para masyarakat. Dan kita berharap kepada para jurnalis ini bisa memviralkan sehingga muncul aspek jera bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Kalaulah media tidak mempublis apa yang terjadi belakangan ini, saya kira apakah aparat keamanan, TNI, Polri, termasuk aparatur sipil negara, dia tetap aja pasang badan untuk menjadi bagian daripada kontestasi apakah pilpres, partai politik, dan lain sebagainya. Tapi karena viralnya diberitakan, jadi ujung tombak daripada keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran kawan-kawan dunia pers ini.
Bagaimana cara? Banyak juga saya dipertanyakan oleh orang, apakah undang-undangnya dan lain sebagainya. Ya, undang-undang itu adalah bahagian daripada untuk memberikan piranti agar tidak ada satupun yang melakukan pelanggaran. Yang paling signifikan, yang paling strategis menurut hemat saya adalah bagaimana media mampu mengelaborasi, menciptakan suasana yang damai itu dengan kritikan-kritikan terhadap pelanggaran. Dan saya yakin dengan viralnya berita itu, si sosok yang melakukan pelanggaran merasa malu, nih memunculkan rasa malu inilah. Jadi orang tidak takut lagi dengan hukuman yang diberikan, tetapi manakala hukuman itu dalam bentuk informasi yang disampaikan oleh media, sehingga ada rasa malu sama orang lain. Karena apa? Sekarang yang paling jitu kan gitu, ada macam-macam di pinggir jalan, ada pelanggaran yang dilakukan, ada kekerasan yang kita lihat, lalu siapapun orangnya lalu memviralkan, kemudian menjadi berita, dan ini sangat jitu. Oleh karena itu saya harap media harus memainkan perannya itu. Gunanya apa? Goalnya adalah bagaimana pemilu damai sehingga menghasilkan pemimpin yang penuh dengan kedamaian. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Idil, karena Pak Guspardi ini dari Dapil Sumbar, dari fraksi Partai Amanat Nasional ya. Ada ini yang perlu juga dibawa ke panggung forum ini, kearifan lokal soal berpolitik ini yang ada di Dapil Pak Guspardi tentunya. Tolong juga kami diberikan pencerahan persoalan proses memasak nasi itu. Bersilang kayu dalam tungku di situ Mas. Tolong Pak Guspardi, berikan kami pencerahan. Ya, kalau apa yang dibilang oleh moderator, kalau saya dulu di kampung, memasaknya bukan dengan gas, memasaknya bukan di kompor, tahun 60-an. Dan saya menyaksikan itu. Mungkin generasi milenial tidak paham apa yang saya ungkapkan dan menjadi sesuatu yang bisa menjadi bahagian dari menambah wawasan kita. Di kampung-kampung itu memasak dengan kayu ya. Kemudian ada kalau di Sumbar, di Minang namanya tungku. Tungku itu adalah penyangga untuk priuk. Ya, priuk ya. Ya, bahasa priuk tahu kan? Ya. Apa? Ya, tapi udah paham yang saya sampaikan kan? Nah, yang itu yang penting. Lalu untuk memasak ini diperlukan kayu bakar. Setelah dibakar, kayu kalau ditaruh seperti ini, paralel, tidak dizigzag, diyakinkan sulit api itu berkembang, menyala. Untuk bisa menyala itu biasanya diginikan, bersilang. Inilah filosofi orang Minang. Artinya apa? Dinamika penting. Khasanah demokrasi itu namanya kan kita berdemokrasi. Tentu namanya pesta. Yang namanya pesta gembiraria. Biasanya pesta itu kan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan tidak akan muncul
sesuatu yang malapetaka, itu pasti itu. Suksesnya perhelatan, suksesnya sesuatu yang kita inginkan, itu ujungnya jangan sampai terjadi malapetaka, tetapi dinamika adalah merupakan keniscayaan. Artinya kita berharap dalam pelaksanaan pemilu ini yang nggak boleh itu adalah black campaign, memfitnah, hoak dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita melakukan berdemokrasi ini, memberikan pencerahan kepada elemen masyarakat. Saya kira kalau media sangat luar biasa, teman-teman pers ini, saya kira sudah menjadi pemilih cerdas. Kalaulah teman-teman ini di dapil Sumbar 2, yang saya adalah salah satu di antara caleg DPR RI, saya yakinkan teman-teman ini pasti pilih saya. Itu perasaan saya gitu. Kenapa? Saya kemarin ini selalu menyampaikan sosialisasi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu apa? Pemilih cerdas adalah orang yang tidak mau diintimidasi, orang yang tidak mau digiring, orang yang harus tahu siapa calon yang akan dipilih, baik presiden ataupun para caleg, dan dia harus mengetahui rekam jejak daripada apa yang sudah dia persembahkan untuk kepentingan apakah kampungnya, masyarakatnya, apalagi bangsa dan negaranya, tentu harus ada track record-nya. Jadi ini penting saya sampaikan. Oleh karena itu dalam berdemokrasi, dinamika yang saya katakan tadi itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita melakukan pesta demokrasi, ada pilihan-pilihan, pilihan-pilihan itu pasti berbeda. Tidak mungkin kalau ada pilihan yang tidak berbeda. Kalau namanya pilihan yang sama, itu bukan pesta demokrasi, itu namanya musyawarah mufakat. Sekarang ranahnya sudah diberikan oleh Undang-Undang nomor 7/17 tentang kepemiluan itu, bahwa tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pesta demokrasi itu, dan hari ini sudah ditetapkan 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden, dan sudah ditetapkan pula nomor urut dan pasangannya itu. Tentu kita harapkan media juga memberikan pendidikan kepada pemilih menjadi pemilih cerdas. Itu saya harapkan. Sehingga apa? Perlu ada kesinambungan kepemimpinan ini ke arah yang lebih baik. Perlu ada perubahan kepada yang lebih baik. Kemudian perlu mereka mampu untuk mengejawantahkan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bukan hanya sekedar amanah yang diterima dalam rangka mendapatkan fasilitas sebagai, apakah dia sebagai calon presiden, wakil presiden, begitu juga saya dan kawan-kawan yang maju jadi caleg itu mengemban amanah sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang. Dan dia paham itu kalau di DPR, apa tugas, fungsi, dan wewenang kalau dia diberi amanah sebagai anggota legislatif. Kan ada tugas fungsi dari DPR itu tentang masalah legislasi, masalah pengawasan, masalah anggaran, dan lain sebagainya. Bagaimana dia mampu tidak hanya 5D, datang, duduk, diam, dengar, dan duit. Dan saya perlu juga sampaikan kepada teman-teman, saya baru saja menemui Pak Sekjen dan akan menerbitkan 7 buah buku selama 3 tahun saya mengabdi di sini. Dan 7 buku itu adalah merupakan kompilasi dari komentar-komentar saya yang diterbitkan oleh berbagai mass media. Saya kira belum ada satupun anggota DPR RI, saya bisa klaim itu, bisa menerbitkan 3 buah buku selama 3 tahun, 2020, 2022, 2023,
rata-rata 1 tahun itu 2 buah buku atau 2 jilid buku. Kemudian di El Sinta juga saya lakukan kompilasi dan insya Allah akan saya persembahkan terutama tentu ke Media Center DPR RI ini, dan insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan saya sudah meminta juga kepada Ibu Puan untuk memberikan sambutannya, kemudian testimoni kepada seluruh kementerian lembaga mitra kerja saya, dan itu sudah ada hasilnya. Mana Gung, mana coba lihat. Aduh, tolong ambil Gung supaya tahu teman-teman ini. Jadi teman-teman media dari mana saja media itu, apakah Kompas, Republika, Tribun, Detik, Pos Kota, betul Pos Kota masuk, CNN, CNBC, kemudian media-media lainnya banyak. Begitu juga lokal. Karena saya dulu adalah mantan akademisi, dulu kalau naik pangkat itu harus diurus sendiri. Nah, semua dokumen-dokumen itu saya fotokopi, kemudian saya rekap. Inilah juga bagian dari untuk saya persembahkan kepada konstituen, kepada masyarakat, apa yang dilakukan oleh Gus Pardi selama 3 tahun itu. Nah, inilah barangkali jadi apa yang disampaikan oleh Andida moderator tadi, filosofi Minang yang beliau sampaikan, bahwa bisa masak air atau makanan bisa sesuai dengan harapan dan keinginan, manakala kayu itu yang ada dalam tungku itu tidak bisa hidup apinya kalau tidak disilang begini. Jadi artinya dinamika dalam berdemokrasi adalah keniscayaan. Jadi dinamika dalam demokrasi adalah keniscayaan, tetapi bagaimana kita bisa mensiasati, memanage sedemikian rupa sehingga apa yang ingin kita bicarakan pada hari ini dengan penuh kedamaian itu adalah juga merupakan sebuah harapan dan keinginan kita bersama. Barangkali demikian, terima kasih. Mas Aidil, ini kan ada 2 variabel yang kita pertaruhkan di sini. Pertama pemilu damai, kemudian pemimpin penuh kedamaian. Tolong Pak Aidil, karena dari kalangan sekarang posisinya masih dari 4, 2 variabel ini tolong diterangkan sedikit secara saintifik tentunya. Supaya batasan kita memahami damai dan pemimpin penuh kedamaian ini bisa lebih menyatu. Silakan Pak Aidil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil akang-akang semua dan teteh gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih sudah diundang ke sini, moderator juga. Jadi kalau pertama saya dapatkan undangan dengan tema pemilu damai melahirkan pemimpin damai, maka saya sesuatu yang filosofis dan idealis begitu. Tapi muncul di benak saya adalah sebuah konsep pesimistik tentang yang namanya pemilu damai itu sendiri, satu, dan pemimpin yang dilahirkan adalah pemimpin yang damai. Saya berangkat dari pesimistik dulu karena Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak teteh semua, karena bagaimanapun, karena saya memang lahir dari akademisi apa ya, kalau dari sesuatu yang pesimistik itu akan melahirkan sesuatu yang optimistik pada akhirnya nanti. Tetapi sekali lagi melihat dari berbagai literatur kita di beberapa waktu lalu, katakanlah 2014, 2019, sekarang di 2024, agaknya memang cukup berat dalam tanda kutip untuk melihat apakah pemilu hari ini akan juga berakhir damai. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena meskipun hari ini 2024 itu ada 3 calon, tetapi distorsi politiknya sendiri dan dinamika politiknya ternyata tidak turun. Tensinya tetap sama. 2014, 2019 meskipun terjadi dualisme yang kemudian ada berbagai istilah soal apa namanya cebong kampret. Tapi istilah itu, narasi itu pun masih ada sampai sekarang.
Dan orang mengidentifikasi diri itu sangat jelas begitu. Siapa pemilih siapa, maksud saya orang atau kelompok memilih siapa, itu sangat jelas semuanya. Makanya berangkat dari itulah kemudian saya pikir bahwa saya tidak mengatakan bahwa pemilu itu harusnya penuh dengan konflik, tidak. Harus tetap damai. Tetapi konsep damai sendiri kan sebetulnya multi interpretatif. Damai begitu. Apakah damai yang bersifat situasional ataukah yang memunculkan konflik-konflik yang tinggi intensitasnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, hari ini kalau beberapa waktu lalu pun ketika kampanye belum masuk, ternyata yang disebut damainya situasional itu juga belum kita dapat. Masih ada beberapa di daerah-daerah, mungkin abang-abang semua, mamas, mbak-mbak tahu semua, beberapa daerah itu juga sudah mulai memunculkan potensi-potensi konflik itu. Padahal kampanye belum masuk. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Ini dimulai bahkan dari Bawaslu sendiri. Saya ambil kritik dengan Bawaslu. Tadi juga sempat ngobrol di dalam. Bahwa konsep soal kampanye itu sudah berubah. Kita tahu bahwa orang sudah memasang APK, yaitu kampanye gitu. Bukan lagi sosialisasi namanya. Tapi sekarang namanya sosialisasi. Belum masuk kampanye. Karena di situ belum ada nomor urut. Belum ada kata coblos nomor urut sekian dan segala macam. Tapi pada akhirnya itu pun sendiri sudah memunculkan tanda tanya di masyarakat bahwa ini bentuk kampanye terselubung. Tetapi Bawaslu mengatakan itu tidak. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya sudah mulai membangun sebuah konflik tersendiri, sebuah konteks kedamaian sendiri di dalam masyarakat, sekali lagi yang agak multi interpretatif tadi. Beberapa waktu lalu bahkan ada beberapa APK calon presiden bahkan sudah ditarik begitu. Dan mohon maaf, kami di Jawa Barat ada di salah satu kabupaten ini yang bercontoh. Salah satu calon presiden itu mau berkunjung, lalu kemudian APK yang sudah disampaikan di sana itu dilepas, gara-gara calon itu mau datang. Ini kan tidak fair namanya. Ini kan memunculkan konflik ini, begitu. Dan itu terjadi begitu, Bapak Ibu semuanya di kita di Indonesia. Maka bagaimana kemudian proses pemilu yang damai kalau seandainya cara-cara yang dibangun oleh para, mohon maaf Pak Gus Pardi ya, cara-cara yang dibangun oleh para politisi hari ini itu justru tidak menunjukkan cara yang damai begitu. Tidak fair, lalu mencoba untuk mengambil posisi yang lebih determinan terhadap calon-calon lain dan sebagainya. Plus ditambah lagi, sekali lagi ini kritik terhadap Bawaslu bahkan adalah jangan selama ini Bawaslu hanya sebatas pada semacam watchdog istilahnya. Penjaga malam saja. Jagain doang gitu. Tapi tidak melakukan gerakan yang sifatnya untuk minimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Dan KPU pun sendiri saya mengambil kritik tersendiri di sini bahwa KPU itu mungkin sudah terlalu apa istilahnya itu ya disibukkan dengan persoalan-persoalan administratif begitu. Padahal KPU juga punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi saya pikir ini juga harus kita garis bawahi karena bagaimanapun pemilu damai untuk melahirkan pemimpin yang damai itu memang perlu kita pikirkan strateginya. Karena bagaimanapun nih sekali juga kritik, saya lucu mendengarnya juga. Beberapa waktu lalu ada di media sosial dan sempat jadi viral. Ketika seorang mahasiswa menyampaikan pada salah satu tim ses calon presiden yang mengatakan bahwa hari ini kami di pemilu ingin mencari pemimpin yang mampu memberikan ide dan gagasan, mampu memberikan berbagai pemecahan persoalan-persoalan bangsa dan lain sebagainya, bukan mencari ajang bayi sehat gitu. Ya, konsep soal narasi-narasi yang sifatnya hiburan sih oke lah, tetapi jangan kemudian selalu ditemboskan gitu. Dengan istilah-istilah gemoy, istilah apa dan sebagainya.
lalu kemudian terkait soal belusukan dan sebagainya. Dan kemarin juga sempat soal, tidak tahu itu, tapi Bawaslu sudah menyatakan itu bukan hoax, saya bagi-bagi uang dan sebagainya. Tetapi hari ini kan memang perlu kita mendapatkan bahwa tolong dong capres itu serius dikit gitu, memecahkan persoalan bangsa, lahirkan ide dan gagasan. Sehingga masyarakat pun melihat bahwa saya sepakat bahwa pemilu ya memang harus senang riang. Demokrasi harus dibangun dengan senang dan riang begitu. Tapi juga tidak tidak kemudian disenang-senangkan yang begitu besar sehingga kemudian melupakan esensi atau substansi seharusnya bagaimana bangsa ini dibawa. Nah, lain sebagainya kalau kita lihat misalnya begini. Kalau soal potensi saya yakin abang-abang semua, mbak-mbak semuanya, Mas, itu paham betul soal potensi yang mungkin saja terjadi dalam pelanggaran pemilu. Contoh kata misalnya saya ASN ya Bapak Ibu ya, itu menjadi salah satu potensi yang mungkin saja juga terjadi. Dan beberapa bahkan sudah ada di daerah, beberapa saya baca kemarin, daerah itu sudah diproses nih oleh Bawaslu. Karena ketahuan ada ASN yang mendukung salah satu pasangan calon presiden. Nah lalu kemudian juga aparat. Nah ini yang cukup luar biasa. Saya kemarin membaca nih Bang, berita investigasi dari salah satu media terkait soal keterlibatan aparat untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Ini apakah ini akan menciptakan pemilu damai? Saya nggak yakin ini terjadi. Kalau memang betul ini investigasi itu betul, pemilu damai yang seperti apa yang kemudian akan kita peroleh? Apakah pemilu yang bersifat intimidatif begitu? Nggak bisa. Apakah pemilu yang kemudian sudah diarahkan untuk salah satu pasangan capres misalnya, nggak mungkin itu terjadi. Lalu kemudian rame-rame juga berbagai komponen-komponen strategis pemerintah juga kemudian diarahkan untuk ke sana. Nah ini kan nggak mungkin karena tidak memunculkan keadilan di situ. Pasti akan memunculkan ketidakadilan dan membuat orang, setiap capres dan setiap tim sukses merasa bahwa ya ngapain ada pemilu kalau begitu. Padahal kita kan ingin melahirkan pemimpin yang damai tadi. Yang kedua soal money politik. Ya kalau money politik sudah jelas juga. Pasangan atau kemudian partai yang memiliki resource yang cukup besar ya tentu saja menjadi berpotensi besar untuk memenangkan. Maka semua cara itu kemudian diambil segala macam. Hate speech ternyata masih besar, masih terjadi begitu. Lalu kemudian pemasakan APK yang salah. Ternyata masih ada yang ditempatkan di rumah ibadah loh Bapak Ibu. Padahal udah nggak boleh di situ. Sekolah nggak boleh kan dipasang APK, tapi untuk dialog boleh. Tapi kalau APK kan enggak. Dan di jalan-jalan yang memang tidak boleh ternyata masih ada. Ini mohon maaf saja, di Jalan Soekarno-Hatta itu seharusnya Soekarno-Hatta Bandung ya Bapak Ibu ya. Itu bypass itu sebenarnya nggak boleh dipasang APK. Ada yang masang di situ gitu. Jadi saya pikir ini gimana ini? Ini kan memunculkan ketidakadilan sekali lagi. Yang akhirnya ketika dilihat oleh berbagai partai politik tertentu, loh ini boleh, kenapa kami tidak boleh? Atau capres tertentu, loh ini boleh, kenapa kami tidak boleh, tim suksesnya. Jadi saya pikir ini yang perlu kita pikirkan betul, bahwa model yang pemilu damai apa yang harus disikapi. Maka saya mengambil satu kesimpulan Bang sebelum terakhir, bahwa satu inti penting dalam sebuah pemilu damai itu adalah keadilan dan kesetaraan, hanya itu. Kalau sudah muncul ketidakadilan, apalagi yang itu memang sudah dipaksakan dalam tanda kutip ya, maksudnya diinfiltrasi oleh penguasa, saya tidak yakin bahwa kita akan mampu untuk mendapatkan pemilu yang damai, dan juga tidak akan sulit untuk mendapatkan pemimpin yang damai. Saya pikir seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Idil. Dari dua narasumber kayaknya nggak satupun dari untuk mempermasalahkan posisi rakyat ya. Jadi tetap dibidik ini posisi elit nih. Kalau rakyat mah adem ayem aja ya. Iya. Kita buka sesi bertanya 3 orang. Nah nanti untuk meresponnya kita balik ya. Pak Idil duluan, kemudian penutupnya nanti Pak Gus Pardi Raus. Saya mohon izin kepada floor, kepada pengurus nanti 5 menit sesudah acara diskusi kita berikan waktu ke Pak Gus Pardi dan pengamat politik kita dari UNPAD untuk mengumumkan buku ini. Izin ya. Terima kasih. Saya buka termen. Pertama, Randy dari Rakyat Merdeka. Lebih ya, tadi saya bilang 3, ternyata ada 4 nih. Boleh ya, kita sepakat dulu nih. Ya, pertama Randy, yang kedua Rijal, yang ketiga Gifari, penutup JPNN Freddy. Kita silakan Randy. Pertanyaan 4 ada nggak bisa, kelebihan 1. Saya Randy dari Rakyat Merdeka. Terkait soal pemilu damai, saya kira di awal kontestasi pemilu saja itu sudah diiringi dengan nuansa-nuansa yang tidak fair. Salah satunya adalah putusan MK. Itu saya kira membuat lawan-lawan politik dongkol bahasanya gitu. Jengkel lah bahasanya. Apalagi kalau misalnya nanti kalah. Misalnya. Ini kedongkolan atau kejengkelan ini akan menambah double anjir bahasanya gitu kalau anak mudanya misalnya gitu. Nah, itu kan sudah benih-benih kericuhan nantinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait soal, tadi sudah disinggung terkait soal netralitas. Netralitas dari aparat TNI saat ini memang cukup vulgar ya kalau kita lihat misalnya. Bayangkan PSI kadernya yang sedikit tapi ternyata benderanya melebihi dari kadernya. Itu kan luar biasa. Zaman dulu itu membentuk monumen yang bisa begitu cuma iblis, setan bahasanya. Ya kan dulu zaman dulu ada legendanya untuk membuat pura-pura itu kan dalam waktu 1 hari 1 malam itu hanya setan yang bisa begitu kan. Itu kan bahaya misalnya. Nah, saya prediksi ke depan ini bukan hanya cebong sama kampret sebenarnya. Saya prediksi ini kodok sama cebong. Ada nambah 1 lagi kayaknya. Jadi dulu itu 2019 ada cebong, ada kampret. Nah sekarang ini kayaknya ada cebong, ada kampret, ada kodok nih kayaknya. Karena saya lihat di permukaan ini yang head to head justru malah kubu Prabowo lebih fairnya misalnya. Kubu Prabowo dengan kubu Ganjar. Ini kan udah kelihatan. Apapun yang diterbitkan sama Ganjar misalnya, itu pasti diserang sama kubu Prabowo. Sekarang apapun yang diterbitkan sama kubu Prabowo, itu diserang sama kubu Ganjar. Itu realitasnya misalnya. Pertanyaannya terkait soal lagi berikutnya, ini kan fenomenanya dulu. Terkait soal kebocoran juga data. 104 juta ya? 204 juta. Ini kan narasi yang sudah diungkapkan ke publik, jadi seakan trustnya sudah tidak ada nanti ketika misalnya. Jadi ketika pun misalnya nanti menang, itu udah datanya udah bocor misalnya. Nah itu bagaimana untuk mengantisipasinya? Saya kira netralitas, terus misalnya kebocoran, karena Pak Gus Pardi kan sebagai Komisi 2, ini bahaya kalau misalnya tidak dikelirkan. Terima kasih. Saya pikir pertanyaannya ditujukan kepada 2 narasumber ini. Menjawabnya tentu nanti sesuai dengan background masing-masing. Silakan, Rejal.
Rizal dari Pos Kota, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rizal Siregar, Pos Kota. Pertanyaan saya kepada Pak Pengamat Haji Aidil Akbar. Sekarang ini kita harus salut kepada TNI yang telah menyatakan ada posko pengaduan. Saya masuk kompleks TNI AU lewat, ada besar-besar itu. Nomornya apa? Yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Yang jadi pertanyaan, apakah Bawaslu berani memberikan hukuman? Karena hukuman itu setelah ada laporan akan dilaporkan Bawaslu. Bawaslu yang akan menentukan kadar dari hukuman itu. Nah, ini berani nggak Bawaslu dengan persoalan yang begitu banyak sekarang ini? Yang kedua adalah kalau terlalu tenang ini bahaya. Saking tenangnya nggak ada yang mau ke TPS. Tenang, kalem, sejuk, bahaya ini. Tidak ada yang mau ke TPS. Karena tidak ada yang berkampanye, ayo kita datang ke TPS. Gak ada. Ini bahaya. Karena belum ada kita ketahui apakah benar 50% rakyat Indonesia itu akan datang ke TPS. Ini belum ada kampanyenya, Pak. Ini yang paling bahaya. Saking tenangnya, saking damainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk ini saya pikir yang soal apa? Soal saking tenangnya tadi nanti Pak Agus Pardi yang akan meresponnya karena beliau yang punya wilayah. Beliau tempur di bawah ini. Jadi fakta bisa beliau ungkap nanti. Silakan Mas Gifari. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau soal apa namanya tuh ini ada beberapa dinamika kemarin kayak MK Abdesi, terus ada beberapa apa PNS yang di apa namanya tuh diintimidasi pilih salah satu pilpres tertentu dah, tapi ya ini bagian dari dinamika. Ya kita berharap apa namanya tuh pihak seperti Bawaslu terus aparat-aparat yang ini ya bisa netral dan mengamankan pemilu ini. Tapi yang jadi concern utamanya itu kayak 2019 kemarin itu jumlah golput itu kan lumayan tinggi gitu kan, ditambah kalau di kita di saya termasuk milenial juga, itu salah satu fenomenanya itu seksi killer. Itu waktu Hamin seminggu itu keluar itu banyak yang apa namanya itu udah mantep sama pilihannya karena lihat video itu, wah banyak golputnya gitu. Nah kira-kira untuk apa namanya tuh meminimalisir terjadinya pemilih yang golput itu seperti apa? Karena 2019 kemarin aja pemilih yang golput itu kalau misalnya ada kursinya itu di DPR tuh 3 besar itu bisa masuk kayaknya, itu besar banget soalnya. Itu jadi gimana cara meminimalisirnya? Terima kasih. Silakan Freddy. Saya Freddy dari Jepena. Pak Gus Pardi, saya ingin konfirmasi lagi menyangkut posisi penyelenggara. Saya frase tentang tadi saya setuju memang bahwa penyelenggara pemilu harus taat asas, taat hukum sesuai yang tertera misalnya. Saya ingin bagaimana monitoring dari DPR khususnya Komisi 2 ketika nanti dalam pelaksanaannya ada yang mungkin saja permisif terhadap calon-calon tertentu yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, apakah dalam masa kampanye itu dimungkinkan Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu atau seperti apa? Yang kedua, kalau tadi harapannya semuanya bahwa pemilu damai, idealnya harapannya menghasilkan pemimpin yang membawa kedamaian. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber, apakah dari 3 pasangan calon ini, saya meyakini semuanya punya ikhtiar yang baik membawa bangsa ini lebih baik dari 3 pasangan calon. Tetapi bicara kapasitas dari ketiga ini, apakah cukup mumpuni untuk menjawab persoalan bangsa ke depan atau tidak? Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, sudah ada 4 penanya. Apa masih ada? Biar dia ganjil lagi. Cukup ya?
Enggak ya, jangan capres saja yang ganjil. Kalau tidak ada saya tutup, kita silakan panggung ke para narasumbernya. Silakan Pak Idil dulu menanggapi teman-teman. Baik, terima kasih. Ada Mas Randy, Mas Rizal, Mas Gifari dan juga Mas Freddy ya. Ya, jadi kalau soal kevulgaritasan yang kemudian mereka sampaikan, kelihatan dan segala macam, saya pikir ini memang harus disikapi serius. Oleh siapa? Ya kalau dalam konteks pemilu ya Bawaslu dengan KPU. Karena bagaimanapun meski mereka itu berada di bawah posisi perintah presiden, menurut saya KPU dan Bawaslu punya kewenangan besar karena kesuksesan pemilu itu ada di dua lembaga ini. Kalau memang mereka masih tetap menunjukkan vulgaritas yang lain, ya saya pikir masyarakat ini yang harus mengambil sikap. Karena bagaimanapun kalau aparat sudah dikerahkan, ya mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, ya pasti tahu semua. Orde Baru itu dulu kan aparat dikerahkan. Dan hasilnya bagaimana? Itu jelas gitu. Nah kalau memang hari ini juga begitu sama, vulgaritas yang dimunculkan oleh aparat juga terhadap pemilu ini, maka kita sih yakini hasil pemilu sudah bisa ditentukan siapa yang akan menang. Nggak tahu. Siapa yang akan menang gitu. Iya, karena sudah tidak menunjukkan netralitas. Itu baru satu aparat. Bagaimana kalau ASN-nya juga dilibatkan? Karena ASN saja Bapak Ibu semua ada total sekitar 4 jutaan ASN di Indonesia ini. Itu baru satu. Dia pasti bawa istrinya atau suaminya, anaknya, kakeknya, segala macam. Itu banyak gitu. Dan itu sudah cukup bikin satu fraksi kalau di DPR mungkin ya. Iya. Jadi itu ya Bang Randy ya menurut saya. Artinya bahwa memang kalau konteks netralitas ini bukan hanya sekedar, menurut saya harusnya bukan sekedar satu yang lip sync gitu ya, lip sync yang kemudian disembuskan dan sekedar untuk ya harus netral, enggak, harus disikapi betul bahwa memang harus dilakukan, dan yang bertanggung jawab untuk menjaga itu adalah menurut saya dua lembaga tadi, Bawaslu dan KPU, untuk mengawal itu. Lalu yang kedua soal kebocoran data. Ya ini juga nggak tahu, ini semacam penyakit yang diulang-ulang menurut saya. Karena 2019 juga bocor data. Bahkan sampai hasil pemilu pun sudah bocor. Hari ini juga sama begitu. Data bocor dan sudah dijual belikan. Lumayan 2 miliar. Saya baca. Kan agak ngeri-ngeri sedap juga nih kalau seandainya dibocorkan kemana-mana dan segala macam. Konsekuensi saya bukan soal jual beli. Konsekuensinya adalah ketika kebocoran data itu terjadi, maka sangat memungkinkan untuk disalahgunakan. Karena data-data tadi kemudian orang bisa memodifikasi data tersebut. Bagi orang yang mampu ya untuk melakukan itu, dia akan memodifikasi itu dan akan menjadi, apakah menjadi kerugian atau keuntungan untuk pihak tertentu. Ini yang perlu kita, menurut saya juga harus disikapi betul. Maka siapa yang bertanggung jawab? KPU menurut saya. Karena mereka walaupun tidak disengaja ya, tetapi paling tidak kan mereka yang menyimpan data itu dan terjadi kebocoran tersebut. Nah ini harus bertanggung jawab. Sayang tadi Kang Idam nggak datang ya, kalau nggak kan enak juga tuh dikonfirmasi soal ini. Iya. Kemudian dari Bang Rizal, pos kota. Nah ini Bawaslu berani punishment? Enggak, saya bilang sih enggak. Saya harus katakan enggak. Gitu. Hari ini terus terang saja politik itu kita ini tersandera semua. Lembaga-lembaga politik itu tersandera. Lembaga-lembaga penyelenggara maksud saya itu tersandera. Lalu kemudian apa sandarannya seperti apa ya? Tadi yang kita baca sama-sama di hasil berita investigasi, ya kan
yang soal ketua KPU tadi misalnya. Bawaslu apa yang disandera? Apakah kemudian itu tidak mempengaruhi? Saya pikir ya ikut mempengaruhi paling tidak. Sejauh mana kemudian itu memberikan efek? Ya besar juga. Tetapi saya harus katakan bahwa Bawaslu itu sampai saat ini saya belum melihat berani untuk memberikan hukuman tertentu, kecuali pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya yang ringan-ringan begitu ya, receh-receh lah. Tapi kalau yang berat-berat apalagi membawa aparat, wah agak berat juga menurut saya di situ. Iya. Nah, soal terlalu tenang juga bahaya ya. Ini biar dijawab sama Bang Ruspardi aja soal ini. Karena bagaimanapun ini ya saya sepakat karena di mana-mana pemilu ya memang harus ada dinamika. Kalau sifatnya statis, mending petugas TPS-nya yang datang ke rumah-rumah begitu, nggak usah datang ke. Iya, biar apa namanya tadi ya tenang gitu, ya digedor-gedor, Pak nusul apa ya, gitu aja udah, gitu nggak usah datang ke TPS gitu. Nah lalu kemudian Bang Gifari soal meminimalisir pemilih golput itu gimana? Kalau tidak salah data soal pemilih Gen Z itu lebih besar sekarang, ada sekitar 50%-an itu adalah pemilih muda Gen Z, 50% lebih ya. Problem pemilih Gen Z itu adalah soal apatisme yang cukup tinggi. Nah masalahnya, sekali lagi masalahnya, saya hanya melihat bahwa penyelenggara pemilu itu terjebak di dalam persoalan rutinitas penyelenggaraan tanpa mengawal generasi ini. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, dan itu betul Bang. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Nah, yang ada adalah yang sifatnya ya sosialisasi dan segala macam. Saya harus katakan nih dengan Bang Gifari aja misalnya ya. Gen Z itu problemnya nih saya nih kuliah nih pagi-pagi nih. Kuliah pagi itu jam 7 atau setengah 8 lah. Itu mahasiswa yang hadir itu nggak full Pak. Karena mereka apa masalahnya? Susah bangun. Susah bangun. Tidurnya jam 5 pagi, bangunnya jam 5 sore. Itu faktanya terjadi. Sehingga banyak mahasiswa yang datang ke kelas saya tanyain, kenapa ini nggak hadir? Wah susah Pak bangunnya, susah banget. Karena dia baru tidur jam 3, jam subuh. Kerjaannya apa? Ya nggak tahu. Ada yang main game, ada yang apa dan segala macam. Nah saya khawatirnya ini juga menjadi potensi Gen Z terutama soal ini. Dan ini akan menambah nih golputnya ini tadi. Plus lagi masyarakat yang memang sudah apatis sejak awal. Bahwa tidak akan ada perubahan terhadap pemilu, hasil pemilu dan lain sebagainya. Tapi saya berharap sih tidak seperti itu ya. Dan yang terakhir soal apakah 3 paslon ini punya kapasitas yang memadai, mumpuni untuk menjawab persoalan bangsa. Saya pikir bisa Pak. Yakin saya 3 paslon ini punya. Asal dibawa serius gitu. Jangan dibawa joget. Enggak, saya bukan soal tendensius terhadap apa Pak. Karena ini menjadi keluhan semua orang. Ini keluhan semua orang Pak. Atau jangan hanya bawa suatu yang dianggap bercanda-bercandaan gitu. Enggak, persoalan bangsa itu enggak bercanda masalahnya. Sesekali membuat hiburan oke, saya juga sepakat lah. Mau kampanye di mana, mendatangkan artis dan segala macam, biarkan artis itu aja yang joget Pak, jangan calon presidennya. Gitu. Sesekali bolehlah, tapi maksud saya jangan kemudian apa begitu ya dibuat seolah-olah ini konten yang tidak serius. Enggak, persoalan bangsa itu serius. Dan kita berharap itu yang terjadi. Jargonnya sudah mulai muncul misalnya soal kemajuan, soal percepatan, soal perubahan. Saya mau kritik juga yang misalnya yang mau dirubah apa? Kan harus lebih tegas gitu loh. Atau yang mau dipercepat juga apa? Iya.
Nah ini yang harus, tapi saya yakin bahwa 3 paslon ini punya kapasitas. Sangat yakin, hakul yakin. Fisabilillah. Sangat yakin saya punya. Mereka tiga-tiganya ini pasti mungkin. Kalau enggak mungkin mereka jadi calon presiden. Biar suruh Bang Kusnadi aja jadi calon presiden kalau memang enggak mampu begitu. Karena beliau juga punya kapasitas untuk itu. Tapi ya sekali lagi, tolong jangan diajak bercanda gitu maksudnya. Masyarakat kok diajak bercanda? Ini kan konteks tadi. Masyarakat di mana disinggung? Ya ini. Karena masyarakat juga ingin mendapatkan insight yang jelas bagaimana memecahkan persoalan bangsa ini secara serius di tengah terjangan berbagai perang Israel dengan Palestina, Ukraina dengan Rusia, lalu kemudian juga masalah ketahanan pangan yang sudah semakin kurang dan segala macam. Nah, ini kan harus juga disampaikan. Jadi saya tidak tendensius Pak, tapi sekali lagi bahwa ini menjadi keluhan masyarakat di mana-mana terkait soal ini. Karena kita kan membaca dari media juga gitu, maka ini yang menjadi keluhan yang sangat serius. Saya berharap begitu. Terima kasih. Silakan Bang Gus Pardi. Ya, terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah prasyarat untuk bisa pemilu damai. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin pemilu itu pasti akan berjalan damai. Tadi saya katakan, KPU sebagai penyelenggara harus taat azas, taat hukum. Taat azas, taat hukum artinya dia tidak berpihak. Dia akan melakukan tindakan Bawaslu manakala ada pelanggaran. Taat azas, taat hukum artinya siapa? Seluruh elemen bangsa. Siapapun orangnya. Nah, inilah yang jadi persoalan. Tadi kan saya menyampaikan pemilu yang damai itu bagaimana? Lalu adinda saya menyampaikan realitas. Tugas kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku itu. Peran media sangat-sangat menentukan. Jadi yang saya sampaikan tadi tersentuh juga masyarakatnya. Undang-undang itu bukan hanya untuk kaum elit saja, bukan hanya penyelenggara pemilu saja. Di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa TNI, Polri, ASN harus netral. Di lapangan bagaimana? Kalau ada indikasi yang tidak sesuai dengan undang-undang, tadi saya katakan waktu RDP yang saya lihat gejala-gejala yang fenomena-fenomena yang muncul, terkesan Bawaslu tidak berani. Itu saya push itu ketika itu. KPU harus punya keberanian. Kenapa? KPU dilahirkan itu berdasarkan undang-undang dan tugasnya apa? Melakukan pengawasan. Bawaslu maaf. Dan Bawaslu orangnya sangat terbatas, oleh karena itu seluruh elemen masyarakat turut serta dalam mendukung pengawasan itu. Dikatakan bahwa saya baru pulang dari Dapil. Hampir kami ini Komisi 2 melakukan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam menyikapi bagaimana partisipasi pemilih. Sekarang ini patokan yang ditetapkan oleh KPU partisipasi pemilih itu adalah 82%. 80 ini target. Bagaimana pelaksanaan pilkada 9 Desember? Targetnya 75% dan hampir tercapai. Untuk membuat target tentu harus ada indikator-indikator sebelumnya. Nah, apa? Salah satu tugas kami Komisi 2 sebagai mitra adalah juga orang yang bertanggung jawab mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasinya itu. Dengan cara apa? Kami melakukan sosialisasi.
Apa bentuknya? Adalah bagaimana masyarakat menjadi pemilih cerdas. Saya sudah beberapa kali dengan KPU, rata-rata kawan-kawan itu ada ruang yang diberikan oleh kerjasama itu lewat APBN-nya itu beberapa kali. Jadi artinya apa? Bahwa kami ini turun ke lapangan dalam rangka mengenjot, mendorong, menggerakkan para masyarakat agar menjadi pemilih cerdas. Itu yang kami lakukan. Jadi artinya bukan dalam kondisi andem ayem kita menggerakkan masyarakat. Persoalan generasi Z yang disampaikan, saya ini juga dosen. Adalah salah manakala dosen tidak mampu menggerakkan mahasiswanya. Tadi dikatakan tidak sampai separuh dan sebagainya. Saya dosen, maaf saja, dosen yang paling disiplin saya. Dan ini saya, di DPR saya termasuk orang yang maaf, orang yang duluan datang, orang yang selalu bicara dalam rapat, boleh lihat di Komisi 2. Orang yang nyaris tidak pernah terlambat dalam rapat. Tadi aja saya buktikan, setiap diundang sini saya yang dulu datang. Ini apa? Kita memberikan contoh keteladanan. Nah, saya sebetulnya seorang dosen, ini kan karakter yang rusak ini, maaf. Kalau memang betul yang disampaikan oleh adinda saya ini, bahwa generasi Z sekarang ini tidurnya malam, siang, bangunnya, nah itu kan dia ada kewajiban kehadiran dalam kuliah. Kalau enggak jangan dikasih ikut ujian. Ada piranti untuk menekan, menyuruh, memaksa orang mahasiswa untuk hadir. Nah itu kan kiat-kiat. Begitu juga dengan cara-cara partisipasi pemilih. Bagaimana? Ini kan masalah teknis. Makanya saya tidak bicara tentang hal itu. Bicara kita hari ini adalah bagaimana pemilu damai. Pemilu damai bisa tercipta adalah kalau aktor-aktor daripada komunitas dari pelaksana pemilu, peserta pemilu, kan itu yang menjadi pangkal bala daripada munculnya apa yang disebutkan tadi. Apakah kampret, apakah apa dan lain sebagainya. Saya nggak mau sebut itu. Saya nggak suka menyebut itu. Jadi, iya enggak, makanya saya katakan. Nah, bagaimana tentang persoalan yang misalkan masalah MK itu adalah bagian daripada munculnya dinamika, munculnya keresahan, munculnya segala sesuatu. Itu adalah bagian juga, artinya potensi damai agaknya sulit untuk kita wujudkan. Saya bicara tadi kan aspek undang-undang. Saya bicara tadi tentang bagaimana karakter dari peserta pemilu, kemudian dan lain sebagainya. Sekarang realitas adalah satu indikator kita lihat keputusan MK. Oleh karena itu ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mendorong elemen masyarakat. Pertama, mempertanyakan tentang persoalan keabsahan. Ini kan sudah ada MK-MK-nya dan sudah diputuskan. Dan orang yang dianggap salah itu sudah dianggap melaksanakan pelanggaran berat. Pelanggaran berat akhirnya apa? Jabatannya dicopot dan tidak hanya dicopot, dia tidak boleh ikut dalam majelis manakala berkaitan terhadap perkara-perkara tentang masalah kepemiluan dan pilkada. Ini yang jadi persoalan. Ya kemudian kita juga harus bicara menyampaikan, harus memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat. Taruhlah seandainya kita tidak puas terhadap keputusan MK. Dan sekarang, maaf, kan dari partai saya ikut juga. Maaf ya, jadi tentu saya pandai-pandai juga dalam menyikapi. Bagaimana? Kita mendorong masyarakat menjadi pemilih cerdas. Bagaimana?
Kan belum tentu yang mereka-mereka ya orang-orang ini tiga kontestan itu hanya kan memperebutkan satu di antara tiga. Kewajiban kita lah memberikan pendidikan pemilih dan menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih orang yang akan kita pilih adalah begini. Tentu begitu. Menurut saya jadi belum tertutup kemungkinan. Tapi kita bicara pada hari ini bagaimana pemilu itu damai. Itu yang penting. Oleh karena itu perlu ada komunikasi, saya juga sudah berkomentar tentang masalah kebocoran data yang 204 itu. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu KPU. Bagaimana caranya? Pertama kata saya kan masih ragu kemarin ini. Apakah informasi itu benar apa tidak? Itu yang pertama. Kalau memang itu benar, KPU harus mengklarifikasi, menginformasikan tentang informasi yang diekspos oleh berbagai media. Lalu kemudian tentu harus dicarikan jalan keluar piranti agar kasus ini tidak terulang lagi. Yang jadi persoalan dipastikan KPU trustnya tentu sekarang ini timbul gonjang-ganjing. Sekarang ini saja sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak akan muncul pula ketika penghitungan suara. Inilah oleh karena itu supaya trust ini bisa dibangun oleh KPU, tentu kita harapkan dia harus bekerja sama. Nggak mungkin KPU itu penyelenggara pemilu, persoalan IT dia kan nggak paham, nggak pengerti. Tinggal lakukan komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan pihak-pihak yang punya kapasitas, apakah misalkan Menkominfo, kemudian cybernya Kapolri, kemudian para ahli, kemudian kita bedah itu persoalan, apa yang menyebabkan persoalan ini muncul, di mana, apa penyebabnya, dan apa piranti untuk, itu udah saya ungkapkan kepada kawan-kawan yang menanyakan persoalan itu kepada saya. Dan kita pastikan Komisi 2 pasti saya yakinkan kalau ada rapat ya kita akan melaksanakan RDP. Ya memang maaf kami ini kan sedang ini kan hari Kamis, besok Jumat nggak mungkin. Setelahnya itu kan hari Senin ya bisa saja kita memanggil dan kita minta informasi tentang persoalan-persoalan tentang kebocoran itu. Jadi kembali kepada persoalan, di satu sisi adinda saya ini menyampaikan adanya kekhawatiran manakala dilakukan pembiaran seperti yang disampaikan. Oleh karena itu apa? Peran media sangat menentukan. Keberanian Bawaslu, dan Bawaslu tidak hanya bisa berdiri sendiri. Berapa jumlah anggota Bawaslu? Oleh karena itu, kerjasama yang baik di antara elemen bangsa dalam menyikapi bagaimana pemilu ini dilaksanakan secara damai. Jadi tidak bisa juga kita serahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, tetapi seluruh elemen masyarakat harus satu seayun selangkah dalam mengarah ke arah sebagaimana saya katakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idil, Pak Gus Pardi. Biarkanlah narasumber kita ini tetap berbeda ya. Biar pemilu ini akan lebih bagus. Nggak usah pendapat beliau disatukan di sini, nggak usah kita konfrontir juga. Nggak ada gunanya juga. Kita manfaatkan saja untuk berita itu, perbedaan pendapat ini. Dan terima kasih secara khusus kepada TV Parlemen yang sudah mendukung dialektika demokrasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pengurus untuk hadir untuk menerima penyerahan buku dari Pak Gus Pardi. Baru konsep memberitahu insya Allah akan diterbitkan. Bukan untuk diserahkan ke pengurus. Pasti nanti diserahkan. Oh ya ini 7 buah buku ini masih dalam bentuk draft ya. Oke. baru konsep. Dami.
Artinya kita serius dalam Baik pemirsa TVR Parlemen, baru saja kita saksikan bersama jalannya dialektika demokrasi yang bertemakan pemilu berlangsung damai akan melahirkan pemimpin yang penuh dengan kedamaian. Tadi juga sangat panjang didiskusikan terkait dengan melaksanakan pemilu yang damai. Karena memang Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. Tadi juga disampaikan bahwa untuk menjaga atau berlangsungnya pemilu yang damai ini juga diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, baik itu dari masyarakat, media maupun juga aparatur dari negara Indonesia sendiri dalam melaksanakan pemilu yang damai. Maka pemirsa diharapkan bahwa media dapat berperan serta untuk menjaga kedamaian dari pemilu 2024 mendatang. Dan tadi juga disampaikan bahwa Bawaslu dan KPU ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemilu yang akan berlangsung di 2024. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di diskusi berikutnya.